tips menguasai bahasa asing. Ketika kita akan kuliah di luar negeri, pasti 100% kita harus menguasai bahasa asing. Yang pertama tentu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya basicnya kita pertama yang kita pelajarin ketika mau apply beasiswa adalah bahasa Inggris untuk TOEFL. Karena kita perlu meningkatkan skor TOEFL atau IELTS kita. Jadi fokus pertama adalah untuk bisa keterima beasiswa gitu kan. Jadi ya ketika kita belajar bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris atau bahasa lain yang dipakai sebagai pengantar pengajaran gitu ya. Fokus kita yang pertama adalah bagaimana supaya kemampuan bahasa asing kita itu mencukupi untuk dapat skor TOEFL, skor IELTS ataupun skor atau skor bahasa lain gitu. Ketika itu menjadi syarat ada skor minimal tertentu. Jadi fokus ke sana dulu. Nah, ketika itu sudah tercapai, kita udah dapat beasiswanya. Berikutnya adalah mempelajari bahasa asing secara real. Intinya kan bahasa asing itu ada kita menguasai bahasa itu secara aktif dan pasif gitu. Dan bahasa itu keterampilan, sama kayak ilmu silat gitu. Kita nggak bisa cuma baca doang, ini harus dipraktekin. Jadi tipsnya kalau dari saya untuk mempelajari bahasa asing ya dipraktekkan. Ketika itu bisa secara pasif adalah misalnya mengerti. Kalau untuk mengerti ya paling simple, kalau dari pengalaman saya baca buku bahasa tersebut dengan kamus di sebelah kita. Baca buku paket, baca jurnal, baca buku cerita dengan bahasa tersebut gitu. Dari awal sampai habis gitu, disiplin. From cover to cover. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti ya tinggal buka kamus gitu. Skill yang jumlah vocabulary yang bertambah, terus secara alam bawah sadar kita akan lebih mengerti tensesnya. Ketika kita bisa membaca secara tuntas satu buku gitu, 200-300 halaman baca dari awal sampai akhir, itu akan sangat beda hasilnya dengan kita hanya sekedar belajar tenses, belajar vocab secara teoritis. Terus berikutnya nulis. Setelah kita bisa ngebaca dengan lancar gitu, dan ini ngebacanya real, bukan cuma sekadar ngejawab soal ya. Kan kalau soal cuma latihan reading paling cuma 1-2 paragraf, tapi baca 200-300 halaman bahkan 400 halaman from cover to cover. Selain itu, berikutnya adalah nulis. Jadi tadi kita belajar untuk praktek secara pasif gitu ya. Ini secara aktif. Coba nulis dalam bahasa tersebut dalam jumlah yang cukup banyak. 2 halaman. Jadi nggak cuma ngejawab soal isian gitu kita bisa, tapi kita bisa merangkai kata, bisa merangkai kalimat, bisa merangkai paragraf, bahkan bisa membuat satu makalah full gitu. Coba bikin 20-30 halaman gitu, dalam waktu 2 jam gitu, di push. Kalau misalnya teman-teman yang kayak di India itu mereka biasa ujian dalam waktu 1 jam harus bisa membuat penjabaran ilmiah 10-20 halaman gitu. Dalam waktu yang sangat singkat. Jadi memang harus belajar, baca, serap semua ilmunya, terus coba kita jelaskan ulang dalam bahasa tersebut dengan kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan tata bahasanya. Hasilnya akan sangat berbeda. Berikutnya kemudian ngobrol sama orang ketika di jalan, percakapan sehari-hari, lagi-lagi dipraktekkan gitu. Kalau tadi secara tertulis, secara written, sekarang secara verbal, secara oral. Jadi emang harus ngobrol, harus dipraktekin. Nah itu tadi untuk yang bahasa Inggris. Kalau secara umum untuk bahasa-bahasa selain Inggris ada satu tips sih kalau dari saya. Yang bagus itu kita belajar dari ini. Kalau dari pengalaman saya, audionya Michelle Thomas namanya. Dia itu seorang polyglot. Dia banyak mengajarkan bahasa asing dengan sangat baik dan dengan metode yang cepat gitu. Coba aja browsing, cari downloadnya audio tutorialnya Michelle Thomas. Itu dia punya tutorial bahasa untuk banyak sekali bahasa. Mulai dari bahasa Asia, bahasa Amerika, Latin gitu ya, Portugis. Terus bahasa Inggris pasti, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, semua dia punya. Dan metodenya sangat mudah untuk diikuti, terutama untuk kita yang blank dari awal gitu. Percepatannya sangat signifikan kalau dari pengalaman saya dan teman-teman yang lain. Selain itu mungkin juga kita bisa bekali diri kita dengan buku Teach Yourself. Itu juga buku yang banyak dipakai oleh orang-orang untuk belajar bahasa. Biasanya penjelasannya lebih sistematis dibanding metode-metode yang istilahnya ngehack gitu ya, kayak punya Michelle Thomas tadi.